Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berarti hadis ini sahih. Rasulullah mengatakan, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha." Apabila kalian datang ke toilet untuk buang air, maka janganlah kalian menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya. Padahal dalam hadis lain yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim juga, dan berarti hadis ini sahih juga, Rasulullah SAW mengatakan, Rasulullah SAW diceritakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana beliau mengatakan, suatu hari saya pernah naik di atap rumahnya Hafsah, lalu kemudian saya tidak sengaja melihat Rasulullah SAW buang air dalam keadaan mustadbir al-qiblah. Beliau membelakangi kiblat. Hadis yang pertama dan hadis yang kedua sama-sama hadis yang sahih dan sama-sama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lalu kemudian bagaimana mungkin Rasulullah SAW pada satu ketika melarang untuk menghadap kiblat dan membelakanginya manakala sedang buang air, sementara Rasulullah SAW sendiri buang air dalam keadaan menghadap kiblat. Bagi orang yang awam, bagi orang yang belum mempelajari ilmu agama secara menyeluruh, belum mempelajarinya lebih lanjut, mereka masih awam, tidak pernah belajar agama, maka mereka akan mengatakan Rasulullah SAW pelin-pelan. Padahal tidaklah begitu bagi orang-orang yang mengetahui tentang tata kaidah dalam mengambil hukum. Di antara para ulama ada yang mengatakan bahwasanya larangan di sini sifatnya makruh. Maka dilarang atau dimakruhkan bagi seseorang untuk buang air dalam keadaan menghadap kiblat atau membelakanginya. Sebagian lagi mengatakan kalau buang airnya di dalam bangunan atau ada dinding-dinding yang membatasi antara dirinya dengan kiblat, maka tidak mengapa. Adapun kalau buang airnya di sahra, di padang pasir, di tempat yang terbuka, maka tidak diperbolehkan untuk menghadap kiblat dan tidak boleh pula membelakanginya. Rasulullah SAW diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Rasulullah SAW mengatakan ketika ditanyakan tentang orang yang sudah berwudu lalu kemudian memegang zakarnya atau memegang kemaluannya, Rasulullah SAW mengatakan bid'atun minhu. Kemaluan itu seperti anggota tubuh yang lainnya. Artinya kalau seseorang sudah berwudu lalu memegang kemaluannya, itu sama persis dengan memegang memegang anggota tubuhnya yang lain. Artinya tidaklah batal. Sementara dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi juga, Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Man massa farjahu falyatawadda." Barang siapa memegang zakarnya manakala dia telah berwudu, maka hendaklah dia berwudu. Maka dari sini, bagi orang-orang awam pasti akan kebingungan. Mereka mengatakan, tadi Rasulullah SAW mengatakan tidak mengapa memegang kemaluan setelah berwudu sebagaimana memegang anggota tubuh yang lain. Artinya tidaklah batal wudunya. Di satu sisi, pada ketika yang lain Rasulullah SAW mengatakan barang siapa memegang kemaluannya, hendaklah dia berwudu. Orang awam akan bingung. Tapi orang yang telah menuntut ilmu agama, mereka tidak akan bingung. Sebagaimana para ulama juga dulu tidak bingung. Di mana mereka mengatakan yang dimaksudkan dengan dua dalil ini ketika dikompromikan adalah barang siapa memegang kemaluannya dengan syahwat maka batal. Dan barang siapa memegangnya tidak dengan syahwat maka tidaklah batal wudunya. Di antara para ulama juga ada yang mengatakan bahwasanya barang siapa memegang kemaluannya setelah berwudu maka itu sifatnya sunnah untuk berwudu kembali dan tidaklah wajib. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal,
di mana Rasulullah SAW mengatakan aftaral hajimu wal mahjumu, telah batal puasa orang yang membekam dan yang dibekam. Sementara Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim pernah diceritakan bahwasanya beliau berbekam dalam keadaan sedang berpuasa. Orang awam pasti akan bingung. Di antara mereka mengatakan, bagaimana ini? Kok Rasulullah SAW mengatakan batal puasa bagi orang yang membekam dan yang dibekam? Sementara Rasulullah SAW sendiri ketika diriwayatkan dalam hadis yang lain dikatakan beliau berbekam dalam keadaan sedang berpuasa. Orang awam akan bingung. Tapi orang yang telah menuntut ilmu agama, mereka mengatakan tidak mengapa. Yang dimaksudkan adalah bahwasanya Rasulullah SAW telah pernah berbekam saat sedang berpuasa, dan itu kejadiannya adalah lebih akhir daripada perkataan beliau yang mengatakan orang yang berbekam batal puasanya. Maksudnya, dalil yang kedua, di mana Rasulullah SAW berbekam saat sedang berpuasa, itu telah menasakh atau menghapuskan dalil yang pertama, di mana Rasulullah mengatakan telah batal puasa bagi orang yang berbekam. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebenarnya sedang tidak berbicara hukum satu persatu. Hukum ini begini, hukum ini begini, hukum itu begitu. Kita sedang tidak berbicara tentang ilmu ini begini, ilmu ini begitu, dan seterusnya. Kita sedang membicarakan bahwasanya orang yang menuntut ilmu agama, maka banyak hal-hal yang sifatnya muskilah bagi orang-orang awam, mereka tidak akan kebingungan. Mereka tahu di sana ada ilmu usul fikih, yang di dalam ilmu tersebut dipelajari tentang nasakh atau nasikh dan mansuh. Di sana mereka mempelajari bagaimana kalau seandainya ada dua dalil yang seakan-akan bertentangan, bahwasanya dua dalil tersebut haruslah dikompromikan terlebih dahulu. Ya. Sehingga dikatakan kalau ini bertentangan dengan ini dan ini, maka kemudian harus dikompromikan. Ya. Sebagaimana yang kita berikan contoh pada hadis-hadis yang telah kami sebutkan tadi. Kemudian, bagaimana kalau suatu ketika kita didatangi oleh seseorang mengatakan istri saya hamil, lalu kemudian baru 6 bulan hamil istri saya sudah melahirkan. Ya. Apa yang akan dikatakan? Sebagian orang awam ketika ditanyakan seperti ini, mereka akan mengatakan, istri Anda pasti pernah berzina sebelumnya. Kok bisa ada wanita baru 6 bulan hamil sudah melahirkan? Dan ini terjadi pada zaman Utsman bin Affan, di mana Utsman bin Affan radhiyallahu an pernah didatangi oleh seorang laki-laki yang mengadukan istrinya yang baru 6 bulan hamil lalu kemudian melahirkan. Utsman bin Affan mengatakan, saya tidak melihat sesuatu yang lain kecuali bahwasanya wanita tersebut pernah berzina sebelumnya. Dia konsultasikan masalah ini kepada sahabat yang lain. Diriwayatkan bahwasanya beliau berkonsultasi kepada Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya tidak melihat dia berzina. Dan manakala dia tidak mengakui bahwasanya dia berzina, maka tidak boleh menuduhnya zina. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam 2 ayat. Yang pertama Allah berfirman, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Dia hamil dan menyusui selama 30 bulan. Dalam ayat yang lain dikatakan, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Dan para wanita yang ingin menyusui anaknya secara sempurna, mereka menyusui selama 2 tahun atau 24 bulan. 30 bulan dikurangi 24 sama dengan 6 bulan, sehingga dikatakan oleh para ulama, seorang wanita bisa saja hamil selama 6 bulan. Bagi orang-orang awam, mereka pasti akan langsung menuduh wanita tersebut zina. Bagi orang-orang yang berilmu, maka itu tidak akan berlaku bagi mereka. Mereka akan meneliti masalahnya dengan dalil-dalil yang ada. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari awal hingga contoh yang terakhir yang kami bawakan, kesimpulannya adalah bahwasanya orang yang berilmu, maka mereka akan bisa menjalankan agamanya dengan sebaik-baiknya. Ketika ada datang masalah-masalah,
maka mereka bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan dalil-dalil yang mereka ketahui dari Al-Quran maupun Sunnah. Maka perbanyaklah untuk belajar dan jangan pernah cepat puas ketika kita telah mengetahui suatu ilmu. Di antara para salaf ada yang mengatakan, man talabal ilma shibran takabbar. Barang siapa menuntut ilmu baru sejengkal, maka niscaya mereka akan sombong. Sombong itu adalah batalul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Wa man talabal ilma dhira'an. Barang siapa menuntut ilmu satu hasta. Ini satu hasta. Barang siapa menuntut ilmu satu hasta, alima annahu jahil. Nanti dia baru akan tahu bahwasanya dia adalah orang yang bodoh. Dia baru akan tahu dia masih orang yang bodoh, masih jahil. Wa man talabal ilma aktsar min dzalik, alima annal ilma bahrun la muhita lah. Nanti ketika dia telah belajar lebih banyak lagi dari itu, lebih banyak dari sejengkal, lebih banyak dari sahasta, maka nanti dia akan tahu bahwasanya ilmu itu adalah lautan yang luas tak bertepi. Kaum muslimin, menuntut ilmu lah. Karena sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah jalan menuju surga. Rasulullah SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu jalan, yang di jalan tersebut dia lakukan berbagai macam cara untuk bisa mendapatkan ilmu agama, maka dengan jalan-jalan tersebut Allah akan mudahkan bagi dirinya untuk masuk ke dalam surganya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.